Jadi tentang sholat. Sholat kita itu ada 3 rukun. Ya, yang kemarin kita sampaikan bahwa sholat kita itu ada 3 rukun, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Jadi rukun yang diucapkan, rukun yang diperbuat, dan rukun hati. Jadi setiap kita sholat itu harus ada di semuanya itu gerak. Minimal seminimal-minimalnya di awal sholat, di saat kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Nah, itu malah lain lagi. Jadi kita harus ada 3-3-nya. Kalau kita sholat tidak ada 3-3-nya bisa batal, karena itu rukun. Jadi rukun fi'li, rukun qauli, rukun fi'li, wa rukun qalbi. Jadi Allahu Akbar itu kan rukun ucapan. Nah, dibarengi dengan fi'li, tangannya diangkat dan hatinya dihadirkan. Nah, kemarin kita katakan bahwa di saat kita itu takbir, hati kita seperti apa? Hadirnya seperti apa? Ya kan sholatnya tiap hari, Pak. Udah mungkin udah ada umurnya 30 kan, masa udah 30 tahun kita sholat itu. Harus bisa. Jadi kita sholat itu harus menghadirkan 3 rukun itu. Allah, di saat itu kita harus ya fi'linya dapat, qaulinya dapat, dan hatinya dapat. Hadirkan hati di saat itu. Jadi diucapkan Allahu Akbar. Nah, ini harus bisa kan, kemarin kita sampaikan harus bisa dicoba. Allah, hatinya seperti apa kan begitu. Hati-hati nanti jangan sampai nanti pikiran nanti yang kemana-mana itu. Jangan-jangan kita hanya mengajak pikiran kita sholat, Allah pikirannya utang kan. Berarti kita hanya hadirnya pikiran tapi belum hati, belum yang ada di hati kita. Nah itu yang harus kita latih setiap hari. Karena kalau kesempurnaan sholat ya figa itu harus ada ya gerakannya ya ucapannya. Nah ini rukun. Nah ini kalau terlalu dalam nanti pusing ya. Kita bagi dulu lah. Rukun qauli, rukun ucapan itu bacaan itu ada berapa? Pertama takbir itu wajib, rukun kan wajib. Kedua al-fatihah wajib dibaca itu. Ketiga tahiyat akhir itu wajib dibaca. Keempat sholawat. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau kita bahas ini Pak, nih yang 4 ini nggak habis tuh 5 hari Pak. Kenapa posisi sholawat ada di sholat? Seberapa hebatkah, seberapa pentingkah sholawat sehingga dimasukkan dalam rukun? Orang yang nggak baca sholawat di sholat kita batal, subhanallah. Luar biasa lah itu. Yang terakhir salam pertama. Nah, pengertian qauli ini, rukun qauli ini berarti diucap datang kita mau sholat. Batal sholatnya enggak? Ini kita sholat nih. Mengucapnya dalam hati. Dan Allah Maha tahu. Batal enggak kita? Makanya harus keluar. Karena qauli Allah. Paham ya? Atau misalnya begini. Bacanya begitu, saking kusuknya. Batal enggak? Karena yang keluar itu harus makhrajnya benar, ucapannya benar. Karena salah satu huruf saja tidak terucapkan, batal Pak. Kalau yang rukun. Makanya hati-hati. Harus diucapkan Allahu Akbar sendiri ataupun berjamaah. Minimal didengar oleh telinga kita. Jangan teriak-teriak, itu mau demo itu. Jadi didengar Allah, dengarkan kuping kita dengar Allah. Ini minimal kedengaran oleh telinga kita. Yang kedua Al-Fatihah. Ini yang paling sering nih, harus dipahami sama-sama ini. Ini kadang-kadang kan kaulnya beda-beda nih. Al-Fatihah itu menjadi rukun nggak tadi saya sebutin? Rukun nggak? Berarti dibaca nggak? Waktu sholat dibaca nggak? Apa mingkem aja dengerin imam? Berarti kalau diem aja baca nggak? Baca nggak? Hah? Batal sampean sholat. Hati-hati.
Makanya kan dibaca walaupun dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan saya bilang, ingat-ingat rukun qauli itu ada 5. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat dibaca. Yang namanya baca itu harus diucapkan, tapi nggak usah teriak-teriak kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran di telinga. Nah itu ya selama ini nggak dibaca. Saya bacanya habis imam setelah Fatihah nggak masalah. Saya bacanya bareng dengan imam nggak masalah. Yang penting dibaca karena itu qauli, rukunnya wajib. Ini yang kadang-kadang salah paham. Jadi dibaca. Yang penting jangan bacanya kedengaran saja. Nah itu nggak boleh. Atau mengganggu teman kanan kirinya juga nggak boleh. Makanya yang penting terdengar oleh telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Dan sama hukumnya sama, namanya wajib, tidak boleh satu huruf pun ditambahi, satu huruf pun tasdidnya saja dikurangi, tidak boleh. Pengucapan makhrajul hurufnya juga harus benar karena itu rukun, sudah menjadi wajib. Salah satu huruf saja hilang, salah satu huruf penambahan atau tasdidnya hilang, akan batal sholat kita karena rukun. Dibaca. Nah ini, jadi itu ya, hati-hati Pak. Bagaimana kalau sholat zuhur, asar, sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuman nggak terlalu keras, tapi dibaca, dengar telinga kita. Namanya baca itu. Sesuaikan dari telinga kita mendengarkan makhrajul huruf yang diucapkan oleh lisan kita. Ini belum qalbi Pak, ini baru lisan qauli. Makanya kalau kita gali qaulinya aja luar biasa. Makhrajnya harus benar-benar luar biasa. Fatihahnya harus benar luar biasa. Karena kalau salah satu tasdidnya hilang, misalnya contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin misalkan. Enggak hilang tuh Pak, tapi kurang panjang, batal sholat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan kurang panjang, batal sholat kita. Ini rukun qauli. Nah, apalagi hilang tasdidnya, hilang hurufnya, apalagi makhrajnya salah. Subhanallah. Makanya rukun qauli ini yang pertama, takbirnya. Belum masuk qalbi, ini agak ribet ini. Qalbi ini luar biasa. Minimal itu kita dapat di takbir, Pak. Belum nanti di rukun fi'linya. Nah, ini makanya di saat kita setelah Al-Fatihah itu harus dibaca. Berarti yang lain juga, ya kalau yang lain kan sunnah, bacaan itu sunnah boleh, tapi kalau kita pengen dapat sunnahnya juga sama kan begitu, dibaca jangan di dalam hati,